power bank ini seharga handphone. Yes, welcome back to Tech Tech Channel. Hari ini kita akan ngebahas soal power bank. Kalau kalian udah pernah nonton beberapa video gue kemarin, ya kan, gue sempat nge-review kabel terkuat. Itu yang pertama, dan ada satu lagi, adaptor Parasultan. Nah, ini masih di merek yang sama, yaitu merek Energea. Yes, nggak heran, karena mereka punya kualitas yang memang cukup baik, dan harganya cukup relatif tinggi. Nah, makanya gue cukup penasaran gitu ya, kalau power bank secara normal, ya 100-200 untuk yang 10.000 mAh itu udah oke lah ya. Bahkan kalau misalnya udah masuk 400.000 udah tergolong mahal. Nah, ini tuh lebih dari itu. Ntar kita akan bahas satu-satu lah pokoknya. Oke, kita akan langsung mulai aja dari yang terkecil dulu. 10.000 mAh. Yes, ini dia yang pertama. Energea Compact Alumni namanya ya. Oke, sambil kita ntar lihat ininya, kita harus buka dulu aja deh ya. Biar enak. Jarang. Oke. Ini dia case-nya. Yang kita dapat di sini itu ada ini semacam manual book-nya dan kartu garansi. Jangan sampai hilang. Di sini dia kartu garansinya selama 1 tahun ya. Ini dia adalah manual book-nya. Manual book-nya cukup rapi sih ya. Dan bahan dari kertasnya juga cukup bagus sih menurut gue. Kita akan bahas dulu dari highlight-nya. Dia highlight dari power bank ini. Itu yang pertama adalah smallest 10.000 mAh capacity. Apa sih ini, gue Inggris Indonesia campur-campur. Pokoknya intinya dia ngeklaim kalau ini adalah power bank 10.000 terkecil. Dia nggak tulis di dunia atau di mana gitu ya. Dan gue juga punya power bank yang 10.000 mAh. Kita lihat apakah beda. Oke lah, beda-beda tipis lah, beti lah. Nih dari ketinggiannya. Kalau dari ketebalannya sih, kurang-kurang lebih sih. Ya cuman memang masih bisa dikategorikan ini lebih kecil. Dia tuh bisa samakan ini tuh kurang lebih kayak kartu, ya kan? Kayak kartu ATM, ya kan? Atau kartu flash. Jadi memang compact banget sih. Oke, itu yang pertama dia klaim. Dan yang kedua, itu USB-C Charge All Device. Yap, di sini dia memang ada port untuk USB-C-nya. Dan di sini ada Type A dan Micro USB. Nah, mungkin kita akan langsung bahas ke input dan output-nya ya. Nah, di sini yang bisa jadi input, yang bisa jadi buat ngecasnya itu micro USB dan USB-C-nya. Jadi kalau kalian mau ngecas, kalian punya kabel USB-C, bisa. Kalian punya kabel micro USB juga bisa. Tapi kalau untuk outputnya yang bisa dipakai itu adalah USB Type A dan micro USB. Dan di sini dia klaim 50% power in 30 minutes. Ya, menurut gue ini tergantung dari device kita juga apa. Di sini kita bisa buka nih dalamnya. Wow, dilihat kan, packagingnya sih menurut gue ini bagus banget sih. Dan penjelasannya cukup detail di sini. Untuk compact alumini ini, itu dia bisa sampai 18 watt ya maksimalnya. Di sini tuh dia tulis untuk 50% power kalau buat iPhone 8 dan iPhone 8 ke atas cuma 30 menit doang, Pak. Ini kalau misalnya pakai wall charger nih ya, yang 5 volt atau 1 ampere, katanya bisa 85 menit. Jadi berapa kali lipat lebih cepet sih dia ngeklaimnya. Dan yang terakhir dia tulis di sini adalah Smart Fast Charge 4.0, gimana dia udah support Qualcomm Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0, Samsung Adaptive Fast Charging, Huawei Fast Charging Protocol, dan MediaTek Pump Express. Jadi dengan fitur ini, istilahnya powerbank ini tuh udah kayak bunglon, Pak. Jadi dia bisa menyesuaikan kemana aja, tergantung device-nya. Oke, dari segi bahannya aluminium dan memang kelihatannya sangat elegan, apalagi warna hitam ya. Cuman, kalau gua sih cukup ngeri pakainya karena di beberapa case kayak misalnya lu masukin ke dalam tas dan misalnya tas lu ada kunci atau apa, itu bisa memungkinkan powerbank ini tuh lecet gitu ya. Jadi lebih hati-hati aja pakainya. LED yang dipakai nih cuman ada di samping doang. Mohon maaf, ini kagak nyala karena belum dicas. Jadi sekalian kita cas dulu biar kalian bisa lihat juga LED-nya tuh kayak gimana. Aduh, hampir jatuh, Pak. Ini dia warna LED-nya, kalian bisa lihat. Dan cuman kayak gitu doang sih indikatornya. Seperti powerbank pada biasanya sih. Oke. 4,95 volt dan 1,95. Oke, jadi sekarang gue akan coba bandingin dengan powerbank gue yang Asus. Lihat, yang didapat untuk ampere nggak setinggi yang tadi ya. Dan untuk kecepatannya pun lebih lambat. Oke, ini perbandingannya. Nah, cuman kalau bentuk kayak gini memang ada beberapa kekurangan menurut gua. Gue pribadi sebenarnya lebih suka kalau misalnya yang rada lebar gitu ya modelnya, biar pada saat main handphone itu nggak ngeganjel gitu. Kalau kayak gini tuh nggak enak gitu rasanya. Lo harus taruh powerbank di tempat lain baru bisa main. Sebenarnya kalau kekurangannya menurut gue cuma itu doang. Oke, dan harganya sekarang
Harganya itu dia ada di 880.000. Sudah gue bilang kan, memang di atas rata-rata. Oke, itu yang pertama dan kita langsung next ke yang kedua. Yes, ini dia. Yang kedua, namanya adalah Compact Wireless PD. PD itu yang dimaksud adalah power delivery ya. Oke, kita langsung buka aja. Ini yang kita dapat dari boxnya. Yang pertama sama kayak tadi, ini kita dapat USB-C, kabel USB-C juga untuk ngecas power bank-nya. Yang kedua kita dapat manual book-nya, sama seperti yang tadi. Dan kartu garansinya yang di sini selama 1 tahun. Oke, jadi ini dia power bank-nya, seperti yang kalian lihat. Woi, di sini modelnya ada tanda plus. Karena memang ini itu power bank-nya bisa wireless ya, sesuai dengan namanya Compact Wireless PD. Nah, kalau dari segi bahan cukup berbeda dengan yang tadi. Dia memang terkesan bahan lapisan luarnya itu plastik ya. Karena sama yang ininya nih, dia ini. Sama di sini dia juga tulis 50% power in 30 minutes. Nah, dia tuh punya kickstand. Itu dia yang tadi gue kasih lihat ke kalian. Nah, ini dia kickstand-nya. Nah, ini gue jarang nih ngeliat powerbank ada yang punya kickstand kayak gini. Jadi kickstand itu dipakai buat misalnya kita mau nonton YouTube. Yes, misalnya begini ya. Atau misalnya kita mau bikin story. Nah, bisa juga nih. Kita bisa bikin berdiri begini. Seperti yang tadi gue udah bilang, kalau powerbank ini itu bisa support wireless charge, oke? Dan di sini dia tuh tulis di sini ada auto detection. Ya, jadi dia bisa nggak langsung semerta-merta. Di sini kan tulis dia max sampai 10 watt ya. Tapi dia bisa juga adaptasi dengan wireless charging ya. Misalnya device yang kita pakai iPhone. Oke, iPhone punya watt yang pasti udah lebih besar daripada misalnya kita pengen ngecas AirPods doang. Itu kan kecil ya. Kalau misalnya wattnya terlalu besar, takutnya kan bisa ngerusak. Nah, tapi di sini dia ada fitur auto detection. Jadi kalian nggak perlu takut, dia akan bisa adaptasi di situ ya. Dia klaim kalau dia itu adalah ultra fast wireless charging. Wow, dia support sampai 10 watt ya. Untuk AirPods, iPhones, dan Android phones itu bisa. Oke, kita akan bahas langsung ke ini aja ya, ke output dan inputnya. Oke, ini yang lebih keren daripada yang tadi, itu adalah LED-nya. Karena LED-nya itu udah ada angkanya. Menurut gue untuk desainnya jadi lebih bagus. Untuk input dan outputnya itu sama. Inputnya itu ada micro USB dan USB-C. Dan kalau misalnya outputnya USB Type A dan USB-C. Nah, sekarang dari segi harganya. Nah, ini harganya mungkin kalian akan sedikit terkejut dikit ya. Harganya itu adalah 1,2 juta. Sudah mendekati bisa beli smartphone ya. Ada beberapa harga smartphone yang segitu. Apa smartphone yang harga segitu kira-kira? A01 bisa. Galaxy A01 Core, terus Redmi Go. Redmi Go. Oke, itu tuh 3 handphone itu tuh kalian bisa beli. Kayaknya kalau misalnya kalian punya handphone itu terus beli ini kurang wise ya. Jadi mungkin bisa beli yang lebih murah. Oke, kita langsung lanjut ya. Kalau yang tadi itu 10.000 dua-duanya, dan sekarang kita akan masuk ke yang 20.000 mAh. Right. So di sini gua nggak tahu nih apakah ini namanya atau gimana. Tulisannya adalah power delivery power bank plus support quick charge 3.0. Sama sih ya seperti yang tadi ya. Yang udah pasti ini gede banget. Lihat aja dari boxnya udah segini gede. Ya kan? Betul sekali kan? Yang kita dapat sama seperti powerbank yang sebelumnya, yaitu adalah USB-C, garansi 1 tahun, dan manual book-nya. Kita nggak perlu bahas lagi. Ini dia untuk powerbank-nya. Menurut gue dari segi desain, ini sih bagus banget ya. Yaitu tadi, sama seperti bahan yang kayak di awal tadi, aluminium. Elegan banget sih menurut gue. Cuman kelemahannya yang namanya 20.000 mAh itu adalah berat. Cuman ya memang untuk ngecasnya bisa banyak banget. Oke, yang pertama dia udah support power delivery, nih USB-C-nya. Di sini itu udah nggak cuman device handphone doang cuy. Dia udah bisa charge new MacBook. Jadi kalau misalnya kalian punya new MacBook, ya kan, MacBook yang generasi mungkin dari 2018 kali ya, 18-19, itu udah bisa ngecas pakai powerbank ini. Dan di sini dia tulis untuk fullin powerbank ini diperlukan waktu 6 jam. Cukup lama, tapi harusnya worth it ya. Karena pada saat kita ngecas 6 jam, ini bisa kita pakai berkali-kali. Right, di sini sama, dia tuh bisa deliver 18 watt juga maksimal. Oke, dia klaim when charging iPhone X 8 Plus 50%, itu dalam waktu 30 menit doang cuy. Sama, ini dia juga Smart Fast Charge 3.0. Cuman kalau yang pertama tadi itu Smart Fast Charge 4.0 ya, harusnya lebih tinggi yang pertama. Ya, dari segi model, LED-nya ya kayak yang awal, cuman titik doang seperti ini. Menurut gua rada kurang ya, karena lebih enak tuh, lebih bisa dimanjakan tuh dengan angka gitu. Untuk input dia bisa pakai USB-C atau micro USB. Cuman kalau misalnya kita lihat detail di sini, dia tulis input fast charge itu pakai micro USB. Untuk outputnya berarti dia bisa 3. Jadi di sini USB Type A-nya itu ada 2 dan yang satu USB-C.
Nah, di sini tulisannya adalah out 1, itu 2,4 ampere. Nah, kalau yang biru ini, nah ini yang support quick charge 3.0, kalau yang warna oranye ini. Dan untuk yang ini USB-C dan ini micro USB. Kurang lebih sama ya, kita yang tadi ya. Apakah beda kalau misalnya kita taruh ke yang satunya lagi? Yang sini nih. Oke, sekarang kita akan coba di Nova 7-nya ya. Dia dapat apa? Karena dia sebenarnya kalau fullnya itu dia bisa sampai super fast charging ya. Tapi dia dapat di sini quick charging. Dan karena ini berpengaruh dari kabelnya juga ya, karena kabelnya juga berbeda. Yang bisa lihat di sini. Sini dia dapat 8 volt dan 0,97 ampere. Oke, di sini masih naik terus nih ampere nampaknya. Coba kalau misalnya kita taruh di yang satunya lagi, apakah berbeda hasilnya? Oh, berbeda ya. Di situ kalian bisa lihat tuh, voltnya cuman dapat 4,72 ya kan. Jadi emang lebih cepet yang kalau misalnya kalian pakai yang Qualcomm yang 3 ini. Harganya dia sama seperti yang tadi, 1,2 juta. Oke, kalau misalnya kalian mau menimbang-nimbang, gimana nih? 10.000 pakai wireless charging atau 20.000 tapi nggak ada wireless charge? Sesuai kebutuhan kalian. Ini dia yang terakhir. Namanya adalah Alupak PD Plus. Di sini beda ya sama yang lain ya. Kalau yang lain tadi kayaknya warna hijau, di sini cuman di sini doang warna oranye, bos. Sesuai dengan baju gua. Gokil. Gede bener. Wadidaw. Gede banget, bos. Yang kita dapat masih sama kayak yang tadi. Garansi selama 1 tahun, USB-C, Alupak ID, tapi dia dapat 2 ya, pandu. Oh, dia dapat bahasa Inggris dan bahasa Indonesia juga. Di sini dia tulis USB-C in and out power delivery 45 watt ya. Jadi sama harusnya ini untuk lu ngecas new MacBook pun masih bisa, atau misalnya kalian pakai Nintendo Switch itu bisa juga ngecas pakai powerbank ini. Oke, ini portnya ada 2 USB-C dan Qualcomm 3.0. Oke, kan bener kan? Di tulisannya adalah support new MacBook. Oke, 20.000 mAh travel friendly. Sama lah, intinya kalau 2000 mAh-nya sama seperti yang tadi ya. Kalau misalnya kalian suka travel dan butuh powerbank lebih banyak, ya kalian pilih yang 20.000 mAh. Cuman di sini dari segi desainnya beda, keren juga menurut gue, sama-sama keren. Tapi di sini portnya cuma 2, Pak. Gila ya ini. Bener-bener lebih premium lagi sih ini. Biasa kan kalau misalnya semakin diminimin, semakin mahal. Ya kan, MacBook dulu lebih tebel, jadi tipis, jadi lebih mahal. Gue nggak ngerti. Dulu ada CD-ROM, sekarang nggak ada CD-ROM. Lebih mahal jadinya. Nah, dari sini dia cuma punya 2. Kalau untuk ngecasnya, dia cuma bisa pakai USB-C tok, yang ya kabel yang tadi udah cukup. Dan untuk outnya dia bisa pakai 2, dua-duanya ini bisa dipakai, USB-C bisa, atau Type A ini juga bisa ya. Dan gua rasa kebutuhannya kalau kalian pakai ini tuh memang untuk device-device yang cukup besar ya, seperti laptop tadi, atau mungkin Switch, atau mungkin apalagi yang berdaya besar. Yang gue tau cuma itu sih. Mungkin boleh tulis di kolom komen ada apa lagi. Cukup jauh ya. Hampir berbedanya ya. Tapi memang lebih tebal yang tadi sih daripada yang ini. Dan segi berat pun lebih berat yang ini, Pak. Padahal jumlah mAh-nya tuh sama ya. Tapi yang di sini LED-nya itu udah tuh ada angkanya, bos. Oke, kita akan coba. Jadi kita lihat dia masih dapat. Oke, dia dapat quick charging ya. Tuh dia nyentuh 9 volt cuy. Dan 0,97 ampere. Wow, tinggi banget. Ampere terus bisa naik, masih naik terus di sini. Untuk harga, siap-siap untuk harga yang paling mahal daripada yang lain semuanya. Harganya dia ada di 1,450. So, jadi segitu aja untuk review gue buat keempat powerbank dari Energia ini. Gimana menurut kalian? Apakah dengan harga seperti ini worth it untuk kalian beli? Boleh tulis di kolom komen juga. Kalau kalian ada yang mau beli setiap powerbank ini, linknya semua gue udah taruh di description, jadi kalian tinggal klik dan transaksi di sana. See you in the next review, guys. Bye!